Niat mulia selalu ada jalan dan selalu diberikan kemudahan. Begitulah kira-kira gambaran tentang keinginan Atta Halilintar yang begitu mulia. Bagaimana tidak, baru saja mengalami duka mendalam atas kehilangan calon buah hati tercinta. Atta Halilintar kembali mengutarakan niatnya untuk membangun sebuah pondok pesantren di kawasan Jawa Barat. Dari sosial medianya, Atta pun sempat memperlihatkan lokasi pondok pesantren yang akan dibangun, yang mana lokasi tersebut berlatarkan pemandangan sebuah gunung. Namun, keinginan Atta untuk membangun sebuah pondok pesantren itu kabarnya belum sempat dibicarakan bersama dengan Gus Miftah. Lantas, seperti apa tanggapan Gus Miftah terkait niat mulia Atta dan Aurel membangun pondok pesantren itu? Saya belum ngobrol soal pesantren karena konsultasi terakhir sama saya tentang apa hukum keguguran, soal bayi yang lahir sebelum waktunya, atau istilah kerennya keguguran barangkali. Pas itu pun saya posisi masih di Bali. Di Bali ya saya sampaikan dalam pandangan Islam seperti apa, bahwa itu tabungan, bahwa Allah akan membangunkan rumah di surga macam-macam ketika diterima dengan ikhlas dan dia istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang minggu ini rencana saya ada ketemu dengan mereka, si Atta sama si Aurel. Mungkin salah satunya ngomongnya juga soal itu, soal bangun pesantren. Kalau saya, siapapun yang mempunyai sumbangsih untuk agama ya saya apresiasi. Tapi juga ingat bahwa segala sesuatu itu butuh keahlian, butuh ilmu. Karena dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi faqtadirisa. Ketika sebuah urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka ya tunggu saat kehancurannya. Sebenarnya tidak hanya mereka berdua ya, banyak kemudian orang yang merasa punya duit latah bikin pesantren padahal tidak punya ilmu tentang agama. Ini yang kemudian harus disikapi dengan manajemen yang baik. Artinya dia ya sebagai supporter uang, founding dan sebagainya, tetapi pesantrennya seharusnya dipasrahkan kepada orang yang memang ada ahlinya gitu. Supaya kemudian pesantren ini tidak hanya numpang liwat. Kan kadang-kadang banyak semangatnya tinggi bikin pesantren tapi tidak bisa menjaga keberlangsungannya. Ini kan eman-eman itu, kasihan. Jadi kalau memang ada niatan ke sana ya mungkin saya bisa, kalau dimintai pendapat ya saya bisa banyak memberikan masukan. Oh, saya nggak tahu itu, nanti biar anak-anak cerita dulu ke saya gitu. Tapi kalau misalkan namanya orang nazar atau orang bercita-cita, dalam bentuk seluas-luasnya kita bisa mendermakan atau kita seluas-luasnya bisa meminta rezeki untuk mempermudah amal kita, itu sah-sah aja. Mau bikin apa aja, mau bikin yayasan, mau bikin pesantren, madrasah, itu kita doa terus. Ya kan, kalau kita minta rezeki sehebat-hebatnya supaya kita lebih mudah untuk bisa beramal, itu nah doa yang paling mujarab ya. Sementara itu, kesedihan dan pilu yang membaluti hati Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar pasca kehilangan calon buah hati tercinta sedikit demi sedikit mulai terobati. Atta dan Aurel pun tengah mengikhlaskan kepergian calon buah cinta mereka. Namun, belum lama ini Anovial Asmit, ayahanda Atta Halilintar, menceritakan soal ia bertemu dengan calon anak Aurel dan Atta di dalam mimpi. Sontak saja pengakuan ayahanda Atta Halilintar itu pun menuai pro dan kontra di sosial media. Lantas seperti apakah tanggapan Gus Miftah perihal keguguran Aurel hingga mimpi ayah mertuanya? Kan ada aturannya dalam agama. Dalam agama. Di usia berapa kemudian ruh itu ditiupkan, kemudian prosesnya dari jabang bayi, kemudian ruh, kemudian dikatakan umur berapa dia bernyawa dan lain sebagainya, itu dijelaskan dengan detail dalam Al-Quran. Tapi yang dimaksud dengan keguguran sendiri itu memang tidak mempersoalkan apakah dia sudah ada ruhnya atau tidak. Karena bahasa hadis yang saya baca adalah ketika orang tua keguguran, anaknya meninggal dalam kandungan, maka Allah ini bertanya kepada malaikat, "Malaikat, kamu mengambil buah hati dari hambaku?" Iya. Kemudian dia ikhlas, kayaknya ikhlas. Ketika buah hatinya diambil, apa yang dia ucapkan? Malaikat jawab, "Hambamu mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun."
Semuanya berasal dari Allah dan semuanya kembali kepada Allah. Saat itu Allah mengatakan kepada malaikat, dirikanlah rumah di surga untuk hambaku ini. Yang namanya adalah Baitul Hamdi. Baitul Hamdi itu artinya rumah pujian. Rumah ini di surga, di dalam surga ini dijanjikan oleh Allah kepada orang tua yang kehilangan bayinya. Maka kemudian ada istilah tabungan. Bahkan anak ini memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, apakah yang dimaksud itu ada ruh atau enggak, itu penjelasannya adalah keguguran. Yang namanya keguguran kan ada janin di dalam, kemudian keluar di belum waktunya, kan namanya keguguran. Nah, saya kemarin juga menyampaikan itu kepada mereka. Ya, rumah tangga Aurel dan Atta belakangan ini menuai sorotan lantaran banyak netizen seolah menyalahkan Aurel dan Atta yang telah mengumbar kehidupan pribadi mereka di sosial media. Aurel dan Atta pun menuai hujaman kritikan pedas dari netizen lantaran tak henti-hentinya menjadikan berita duka tersebut sebagai konten di akun media sosialnya. Tak pelak hal itu pun menimbulkan beragam reaksi netizen. Atta dan Aurel pun telah mendapat wejangan dan nasihat dari Gus Miftah. Gus Miftah juga berpesan kepada pasangan ini agar tidak terlebih dulu mengumbar kabar kehamilan Aurel nanti di sosial media. Saya sempat memberikan nasihat, karena apapun itu saya sebagai orang tua ya. Saya sampaikan begini ya, Atta, Aurel, kalau kemudian besok Allah kembali menitipkan bayi kepada kalian, hamil si Aurel, tolong jangan dipublish dulu, nggak usah apa-apa kemudian dipublish, gitu loh. Saya sampaikan, udahlah nanti kalau udah usia bayi stabil, udah gede, sampaikan kepada masyarakat, karena ini bagian dari wa'ama binikmati rabbika fahadits. Jadi kalau ada kabar gembira itu kan dikabarkan, tapi jangan kemudian dikit-dikit disampaikan. Maka saya juga nasihatkan kepada mereka, tolong besok lagi disampaikan kalau memang sudah stabil, kalau awal-awal nggak usah. Makanya kalau kemudian saya kemarin ditanya sama wartawan, itu barangkali untuk kepentingan konten dan lain sebagainya. Saya pikir masa urusan anak dibikin konten sih. Hendaknya kita berhusnuzon saja. Apa bedanya sekolah dengan kehidupan? Sekolah itu belajar dulu baru diuji. Sementara dalam kehidupan nyata diuji dulu baru dapat pelajaran. Ya. Maka orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Namun orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Maka jadilah orang yang senantiasa belajar, termasuk dengan persoalan-persoalan hari ini, soal medsos dan sebagainya. Maka saya sampaikan kemarin kepada Atta dan Aurel, ya lebih berhati-hati. Karena apapun itu seluruh gerak-gerik kalian dilihat oleh masyarakat. Alangkah baiknya kemudian ketika yang kita tampilkan kepada masyarakat, hal-hal yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi saya akan lebih senang yang namanya artis itu kan udah jadi sudah jadi milik publik, ya. Apalagi mereka berdua nggak pernah kesulitan atau terbebani dengan membuat, mohon maaf, seperti konten, karena mereka pikir mereka sudah menjadi bagian dari publik itu sendiri. Jadi saya mohon kebijaksanaan daripada semua pemirsa atau penggemar anak-anak supaya mengambil positifnya dari mereka tanpa harus menghakimi. Karena pengguna media sosial yang baik adalah pengguna yang bisa memfilter, karena namanya informasi sosial media itu kan informasinya tipis ya. Kalau kita nggak dalemin, nggak layer-layernya kita nggak cermati, kita akan cuma menangkap 20%-nya aja, lainnya kita hina gitu. Jadi lebih baik kita konsumsikan media sosial kita sebaik-baiknya. Oke. Thank you.